Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamal insana malam ya'lam. Sadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya hidup kepada manusia yang mau menerima cahaya hidup itu sendiri. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, contoh yang paling baik sepanjang hidup dan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita perhatikan tentang ilmu pengetahuan, pada hari ini ada orang mengatakan berbedanya ilmu umum dengan ilmu agama, atau istilahnya pemisah ilmu agama dengan ilmu umum. Ini sering terdengar di perguruan tinggi, di universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, ada ilmu keislaman, ilmu umum, yang sebetulnya semua ilmu yang ada, yang berkembang, yang diteliti oleh orang dari awal sampai abad ke-21 sekarang, semuanya itu berasal dari yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Adam diturunkan ke bumi ini, tujuan Allah adalah untuk menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama benda-benda alam-alam ini kepada Adam. Wa allama adama asmaha kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama benda-benda yang ada di alam. Jadi yang pertama kali diajarkan Allah adalah Nabi Adam. Kemudian pun Nabi Muhammad, ya, wahyu yang pertama turun adalah perintah imperatif untuk belajar, meneliti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana 'allam ya.
Kemudian fokus kita, Allah mengajarkan kepada manusia dari apa yang belum dikenalnya di kitab. Sebab manusia pertama lahir ke atas dunia ini adalah kosong pengetahuan, apakah pengetahuan akal, intelektual, dan hatinya tidak mengenal apa-apa. Dengan perubahan waktu dan masa, perkembangan roh dan badan fisiknya sedikit demi sedikit diperkenalkan oleh Allah kepada manusia, sehingga dia mengerti dirinya, mengerti keluarganya, mengerti negeri-negerinya, kecamatan dan kabupatennya, berkembang terus. Kemudian dalam Islam tidak ada dikotomi, pemisah ilmu itu sebenarnya. Ya. Ada ilmu filsafat, ya, filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat Minang, filsafat negara. Semuanya bersumber dari yang satu, Allah. Allamal insana malam, ya Allah. Dalam surat Al-Alaq ayat terakhir, ayat 5, Allah mengatakan, mengajarkan kepada manusia dari apa-apa yang belum diketahui. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, dengan demikian, dengan bertambahnya pengetahuan, dengan penemuan baru, hasil-hasil penelitian dari universitas agar tidak terjadi penyimpangan, deviasi, ya semuanya itu haruslah dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua apa-apa yang ada di langit dan semua apa-apa yang ada di bumi, yang ada di diri, yang terlihat, tidak terlihat, alam gaib dan alam nyata, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu seorang pemikir, seorang ilmuwan tidak pantas dia sombong, congkak karena ilmu. Sebab yang sombong, yang congkak itu adalah hal-hal yang berlawanan dengan hakikat manusia dan hakikat pencipta manusia. Yang wajar, yang pantas, sebab itu adalah Allah SWT. Dia yang berkuasa penuh dan berkuasa mutlak dalam hidup ini dan kehidupan ini. Saudara-saudara para pendengar video yang berhadir, jadi semenjak dahulu ilmu-ilmu yang ada pada masa-masa yang silam, atas penelitian-penelitian, ya, atas kemajuan-kemajuan pada masa Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, sebenarnya kan puncak-puncak daripada kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka tinggi pengetahuannya, tinggi penelitiannya. Pada masa-masa itu hati rasanya pun tinggi dan besar. Inilah yang menjadi pegangan contoh bagi
ilmuwan-ilmuwan yang datang, yang muncul kemudian. Kenapa itu bisa tercapai? Ya apabila seperti itu membaca, belajar, meneliti, ya menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Jadi dengan atas nama Allah. Kenapa atas nama Allah? Sebab Allah lah yang punya alam gaib dan alam nyata. Ya itu kan hasil ciptaan kami, hasil akal pemikiran kami, kemajuan teknologi dan komunikasi adalah hasil pikir. Siapa yang menciptakan akal pemikiran itu? Siapa yang menciptakan yang menambah, yang mengembangkan ilmu di dalam jiwa seorang itu hingga dia bisa meneliti? Ya, itu Allah lah yang mengasihi, yang menciptakan. Ya, itu tidak sepantasnya kita lari daripada hukum Islam, aturan hidup yang sebenarnya, sehingga kita tidak kandas dan tidak terempas oleh daya tarik yang tidak membawa hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih berarti, hidup yang bermakna berarti. Pertama, manusia ini harus kenal dengan dirinya, siapa dirinya, dan harus pula kenal dengan penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahu pula hendak kemana diri setelah hidup sekarang yang ada, yang tampak ini. Ya agar semua sesuatu punya nilai, ya di sisi apa saja ilmu kita, insinyur, kedokteran, pertanian, pertambangan, komunikasi, informasi, semuanya harus kita kaitkan bahwa sehingga tidak merusak lingkungan, flora, fauna, dan berjalan di rel, berjalan di garis yang tepat dan di garis yang benar. Sebagai inti, sebagai kesimpulan konklusi hari ini, berdasarkan surat Al-Alaq ayat 5 tadinya, Alamal insana malam ya'ud. Allah mengajarkan kepada manusia dari apa-apa yang belum pernah diketahui. Ya Allah yang mengembangkan, yang memberitahu kepada jiwa, kepada akal ini, sehingga manusia harus meneliti, belajar, menyebut atas nama, sehingga tidak ada lagi pemisah dikotomi ilmu itu sendiri. Semua ilmu, semua yang ada ini yang intinya pada hakikatnya berasal dari suku sumber. Ada pula orang mengatakan bukannya berasal dari akal. Siapa pula yang menciptakan akal manusia ini sendiri? Ya, manusia kadang-kadang congkak, sombong karena kehebatan, kepintaran. Itu marilah kita seimbangkan antara pikir secara terus-menerus dan hati, jiwa, zikir secara terus-menerus. Kemudian kita letakkan akhirat di hadapan mata, sehingga kita memperoleh kebahagiaan nanti di hari kiamat, sedikit dibandingkan dengan kebahagiaan yang dicapai, yang ditemukan, yang dirasakan
oleh Rasul. Itu kemenangan yang sebenarnya di dunia ini, ya pikir terus menerus, zikir terus menerus, letakkan akhirat di depan, dunia di belakang. Semoga menjadi pemenang-pemenang hidup di dunia dan pemenang-pemenang hidup di akhirat. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu dan di lain kesempatan kita sambung dengan video-video yang lain dengan tema-tema menarik yang lainnya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.